Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang berkati Tuhan. Salam. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Sabtu 24 Desember 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, salam. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian persiapan Natal sore hari ini. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian persiapan Natal sore hari ini dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu selama kebaktian berlangsung, jemaat diharapkan tetap memakai masker. 2. Kebaktian Natal pertama, Minggu 25 Desember 2022, di Gedung Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pukul 09 WIB. Kebaktian Natal kedua, Senin 26 Desember 2022, dilakukan hanya satu kali pukul 09 WIB. Kebaktian akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 di Gereja Maranatha dilakukan dua kali pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Sekaligus merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Kebaktian Tahun Baru, Minggu 1 Januari 2023, di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 09 WIB. Kebaktian Perjamuan Kudus, Minggu 8 Januari 2023, di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 9 WIB. Sedangkan pukul 18.00 merupakan kebaktian minggu kedua. Kebaktian saat ini adalah kebaktian persiapan Natal
yang dilayani oleh Pendeta Emeritus I.W.J. Hendricks. Majelis Jemaat yang bertugas dalam Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian persiapan Natal. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Bapak Wem Samalo, Lisa Veronica, duet Randi dan Grace Siauta. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1, Putri Sion. Lagu akhir jabat tangan, Kidung Jemaat 109 ayat 1 dan 4, Hai Dunia Gembiralah. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian selesai, akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ambon 24 Desember 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malaysi STH Ketua. Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malam kejadian sudah dekat. Mari siapkan hati kita untuk menyambut datangnya Sang Juru Selamat melalui kebaktian persiapan Jalan Natal Kristus. Jemaat diundang berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 91, baitnya yang pertama. Saudara-saudari jemaat, mari kita mulai ibadah kita ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
Sebentar lagi malam Natal akan tiba. Malam lahirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Hati kami sangat bergembira. Ya, kita bersyukur memasuki Natal kali ini dengan sukacita. Semoga damai Kristus tetap terjaga di hati para kaum muda dan tidak dirayakan dengan salah kaprah. Yesus datang bagi semua orang, terlebih khusus bagi orang-orang lemah yang hanya mau mendengar tapi tak melihat, yang bisa menatap meski sunyi, bahkan yang sulit berkata-kata dan terlupakan oleh dunia. Natal itu tanda kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kerinduan kami adalah memasuki Natal Kristus bersama anak cucu kami dengan penuh kebahagiaan sebagai keluarga yang merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah selalu beserta kami. Marilah dengan mata tertuju pada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan kita menyambut Dia yang datang dalam kemuliaan kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah terang dan keselamatanmu. Kepada siapakah kamu harus takut? Tuhan adalah benteng hidupmu. Terhadap siapakah kamu harus gemetar? Janganlah takut, karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Percayalah bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dialah Immanuel. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Dan kita akan mendengar lagu pujian dari Bapak Wim Samalo. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the trees glisten and children listen to hear screamer in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, white every Christmas come around. May your day be merry and bright, and enjoy your Christmas in the wild. Dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the trees glisten and children listen to hear scribble in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, white every Christmas come around. May your day be merry and bright, and may your Christmas be wild. May your Christmas be white. Terima kasih untuk Pak Wim Samalo. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman ini, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Yesus, Putra Natal, di kesempatan yang indah ini Tuhan, di dalam kebaktian persiapan Natal yang boleh berlangsung di saat ini, kami sebagai umat-Mu rindu untuk membaca dan mendengar firman-Mu ini. Tapi sebelum kami membaca dan mendengar firman-Mu ini, kami mohon Tuhan datang curahkan akan kuasa lewat Roh Kudus-Mu bagi kami semua, terlebih khususnya bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini bagi kami di saat ini. Dan lewat firman ini,
akan menjadi sukacita, bahkan menjadi kekuatan pengharapan bagi kami semua yang boleh ada dalam kebaktian di saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, pembacaan firman di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Yesaya pasal 60 ayat 15 dan berakhirnya dengan ayatnya yang ke-22 di bawah judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan minum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebus yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu puji-pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai congkakan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman ini. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa jam lagi kita akan merayakan Natal Kristus. Dan tema pemberitaan hari ini adalah sambutlah Tuhan pembawa damai. Kita bisa lagi dengan mengatakan sambutlah Tuhan Yesus Kristus pembawa damai. Sebab Natal kita merayakan kelahiran dari Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan penting kita adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pembawa damai itu. Saya yakin saudara-saudari sudah mempersiapkan rumah saudara-saudari sudah dicat, saya yakin sudah ditata dengan pohon Natal, dengan berbagai perhiasan, ya sudah indah
Kue-kue sudah ditata juga ya. Dan ya, saya yakin saudara-saudara sudah siap untuk menyambut Natal Kristus. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan, sudah ada pohon Natal dengan berbagai macam versinya. Ada lampu yang kerlap-kerlip, indah. Dan ada baliho yang bertebaran di berbagai sudut kota ini, berisikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Semuanya indah, saudara-saudara sekalian, dan semuanya mendatangkan rasa senang di hati. Kota Ambon tampaknya sudah siap untuk menyambut Natal Kristus. Sekali lagi, hiasan-hiasan itu memang sangat menyukakan hati, mendatangkan kegembiraan di dalam hati kita. Tetapi itu saja belum cukup. Itu baik tentu, tetapi belum cukup. Karena yang kelihatan di luar sebagai pajangan-pajangan apapun bentuknya memang indah, tetapi keindahannya itu tidak akan tahan lama. Yang nampak di luar itu gemerlap memang, tetapi dia akan hilang pada waktunya ketika musim Natal ini berakhir. Dan oleh karena itu, ya seperti tadi saya katakan, kalau kita hanya melihat kepada apa yang kelihatan di luar, pajangan-pajangan tersebut, dan merasa sudah siap untuk merayakan Natal, maka kita mesti ambil satu langkah lagi. Terutama sebagai orang-orang percaya. Yaitu bahwa kita harus membuka hati kita. Kita harus membuka hati kita untuk menyambut Kristus. Keindahan itu harus ada di hati kita. Hati yang indah, hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, hati yang merayakan Natal akan menjadi hiasan yang tahan lama, yang tidak akan berganti ketika musim Natal ini berakhir. Ya, sebaliknya sekali lagi, keindahan yang membuat hati ini menjadi damai akan tetap bertahan walaupun hidup kita diterpa badai kehidupan. Walaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Karena keindahan itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, di dalam hati yang damai karena Kristus tidak akan berlalu seiring dengan berlalunya perayaan Natal Kristus. Ya saudara-saudara sekalian, Natal Kristus menghendaki keindahan di dalam hati saudara-saudari. Natal Kristus menghendaki hati yang damai. Karena hati yang damai itulah saudara-saudara sekalian yang memungkinkan kita mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan sepanjang sejarah. Dan janji Tuhan secara khusus dinyatakan di dalam pembacaan kita tadi. Hati yang damai akan memungkinkan kita mengalami shalom Allah. Damai sejahtera Allah. Shalom Allah mulai dari hati yang tenang, batin yang tenang, tidak ada kegelisahan, ada rasa cukup di dalam kehidupan. Malah kalau kita membaca pembacaan kita tadi, ada kesan kemakmuran. Ada emas, ada perak,
ada tembaga, ada besi, ada batu, barang-barang berharga, Tuhan akan berikan kepada umatnya. Ada kemakmuran di situ. Shalom berarti juga tidak ada ancaman. Ancaman karena konflik, ancaman karena perang, ancaman karena perselisihan. Kita mengalami shalom Allah di dalam hati yang damai itu. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel di dalam pembacaan kita. Setelah mereka mengalami kehidupan pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan setelah masa 70 tahun itu mereka kembali, firman ini mau disampaikan kepada mereka. Bahwa Tuhan ada dengan mereka, bahwa Tuhan akan mengubah mereka. Kalau dulu mereka diperbudak di Babel, mereka akan menjadi bangsa yang merdeka. Mereka akan mengalami sukacita, mereka akan mengalami berbagai hal yang menyukakan hati mereka. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kekerasan. Yang ada adalah shalom, damai. Dan kita yakin, saudara-saudara sekalian, dalam Kristus, janji Allah untuk menghadirkan shalom Allah juga berlaku di dalam kehidupan kita. Seperti kita mendengar lagu para malaikat untuk gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi, shalom di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, itu berarti saudara-saudara sekalian, janji Tuhan itu tidak secara otomatis berlaku bagi kita. Janji Tuhan itu tidak secara mekanik berlaku bagi kita. Bagi manusia yang berkenan kepadanya. Itu artinya saudara-saudara sekalian, janji Tuhan itu menghendaki kesetiaan dari kita. Kesetiaan dari kita kepada Tuhan yang telah memanggil kita dan menjadikan kita umatnya menjadi hal yang paling pokok dalam menyambut janji selamat dari Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus membuka diri kita kepada Tuhan. Yang di dalam pembacaan kita dikatakan menjadi penerang abadi. Kita harus bisa membuka diri kita kepada Tuhan untuk menjadi penerang abadi. Supaya dengan demikian kita bisa membedakan mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mana yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menjadi penerang bagi kita, maka kita akan diliputi dengan keberanian iman. Tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan akan menerangi jalan-jalan kita. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dan berjalan menurut bimbingan dan tuntunan tangan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi penerang bagi kita, maka itu juga berarti kita akan bebas dari kecenderungan-kecenderungan yang gelap, kecenderungan-kecenderungan yang jahat. Kita tidak akan kalah terhadap kejahatan, melainkan kita mampu untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak akan ada keserakahan di dalam hati kita. Memang saudara-saudara sekalian, jalan hidup kita tidak selalu mulus,
Tidak selalu rata. Jalan hidup kita bisa turun naik, bisa berisi banyak lembah-lembah yang kelam. Ada banyak tantangan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita menghadapi berbagai hambatan yang merintangi perjalanan hidup kita. Dan mungkin sekali kita tidak selalu setia kepada Tuhan. Mungkin sekali kita terperangkap di dalam kelemahan kita. Mungkin sekali kita kalah terhadap kejahatan dan kita jatuh. Namun, kalau Tuhan menjadi penerang bagi kita, maka Roh Tuhan akan berkarya di dalam hati kita sedemikian rupa, sehingga walaupun kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Walaupun kita jatuh, kita tidak akan binasa. Tuhan akan mengulurkan tangannya dan mengangkat kita lagi untuk terus berkarya pada jalan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menopang kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Saudara-saudari jemaat, Tuhan penerang abadi adalah sumber hidup kita, sumber damai sejahtera dan sumber kebahagiaan kita. Ia selalu ada di antara kita. Begitu dekatnya Tuhan berada di antara kita, membuat kita kadang-kadang atau mungkin malah seringkali tidak menyadarinya. Sama seperti kita bernafas. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita bernafas. Padahal hanya dengan bernafas kita hidup. Kalau saudara menahan saja nafas saudara beberapa detik, saudara tidak akan mampu untuk melanjutkan hidup saudara. Tuhan begitu dekat seperti itu. Sangat dekat. Dan karena dekat itulah seringkali kita tidak menyadarinya. Ya misalnya saudara-saudara sekalian, kalau kita berdoa seolah-olah Tuhan itu begitu jauh dari kita. Padahal Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan bukan saja mendengar doa kita, saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan tahu apakah doa kita itu doa yang benar atau tidak. Apakah yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang kita simpan di dalam hati kita. Tuhan Maha tahu. Ya, ada pepatah mengatakan, laut yang dalam bisa diduga, hati manusia siapa yang tahu. Tetapi saudara-saudara sekalian, hati saudara lurus atau bengkok, putih atau abu-abu, saudara yang tahu. Tapi bukan saudara sendiri yang tahu, Tuhan juga tahu. Dan oleh karena itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui dengan sejelas-jelasnya segala rancangan kita, kecenderungan hati kita. Dan oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, kalau pada saat ini kita mau menyambut Tuhan, maka kita harus tahu dulu bagaimana menyambut Tuhan itu. Ya saudara-saudara sekalian, tema kita memang mengatakan tentang sambutlah Tuhan, pembawa damai itu. Tapi jangan saudara salah sangka
Kalau kita bilang sambut Tuhan seolah-olah sekarang belum, sekarang kita ada siap-siap, Tuhan nanti sebentar, sekarang belum. Ada Tuhan, bukan itu yang dimaksudkan. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan selalu ada, bahkan sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita bilang kita menyambut Tuhan itu artinya kita membuka diri kita membuka hati kita sehingga kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan, bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Ya, kita membuka hati kita sedemikian rupa untuk menerima Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang membawa pengaruh baik di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan yang mempengaruhi hidup kita untuk menjadi makin baik dan semakin baik di dalam kehidupan kita. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebentar malam saya yakin kita semua akan berdoa di dalam keluarga kita masing-masing. Kita menjadi keluarga yang bersekutu di dalam doa sebelum jam 12 nanti. Ini suatu saat yang berharga. Saya yakin ini tradisi yang baik yang bisa kita terus pertahankan dan kita minta anak cucu kita terus melanjutkannya. Ya, saudara-saudara sekalian, saat itu kita meminta banyak dari Tuhan. Berbagai permintaan kita minta dari Tuhan dalam hidup kita. Itu baik. Sebab kita yakin Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi yang lebih baik lagi saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam doa jam 12 malam nanti itu kita jadikan sebagai suatu momentum, sebagai saat yang menentukan, sebagai saat yang sangat berharga bagi kita, di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, merasakan getaran-getaran cinta kasih-Nya yang tak pernah berubah di dalam hidup kita. Dan dengan demikian menjadikan hidup kita berkenan kepadanya. Kalau saudara-saudara yang di dalam hidupnya baik-baik saja, lancar, usaha saudara berhasil, karier saudara meningkat, rumah tangga saudara berkembang dengan baik, anak-anak bertumbuh dengan baik, maka sebentar itu adalah saat di mana komitmen, tekad untuk menjadi murid Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan semakin kokoh. Sebab kita tahu bahwa semua yang kita dapat itu adalah bersumber dari Tuhan saja. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan terus di dalam hidup saudara. Supaya saudara punya jalan, menjadi jalan yang terus diterangi oleh Tuhan. Tetapi mungkin tidak semua dari kita memiliki hidup yang lancar, yang berhasil. Mungkin ada di antara kita yang mengalami banyak sekali tantangan. Sakit mungkin anggota keluarga kita. Karier kita barangkali kurang begitu berkembang dengan baik. Ada banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Anak-anak kita hubungannya kurang begitu mulus. Sebentar nanti harus menjadi saat di mana kita juga bertekad. Bertekad untuk membaharui kehidupan kita. Bertekad untuk lebih setia kepada Tuhan di dalam hidup kita. Bertekad untuk tetap berjalan pada jalannya, kendati pun berbagai tantangan itu menimpa kita. Sebab sekali lagi, kita yakin bahwa Tuhan ada dengan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Mungkin jalan kita agak seret, mungkin jalan kita penuh dengan pendakian, penuh dengan kerikil di dalam hidup ini. Tetapi satu hal adalah pasti, Tuhan menjadi penerang bagi kita. Dan oleh karena itu,
di dalam keadaan yang gelap sekalipun, Tuhan akan hadir. Dan Tuhan akan membawa terang sehingga kita mampu melihat jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kristus akan hadir dan mengulurkan tangannya untuk menguatkan saudara-saudari. Karena itulah saudara-saudara sekalian, ketika kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal Kristus, persiapkanlah hati saudara dengan baik. Biarlah saudara merasakan keindahan cinta kasih Tuhan di dalam hati saudara. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita berdiri dan mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya sepanjang sejarah ini. Kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengar lagu pujian duet dari Randy dan Grace Syauta. Selamat sore Jemaat Shalom. Satu lagu pujian dari Peter dengan Randy, kiranya lagu ini dapat memberikan kekuatan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Oh.
if the faith allow, and the shining star upon the high has and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, as in olden days, happy golden days. Oh, faithful friends who are dead to us, gather near to us once if the faith allow, and the shining star upon the high has and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas now. Terima kasih untuk Randy dan Grace. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita karena Allah yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang menyelamatkan kita. Malam
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Putra Natal, dalam ibadah persiapan Natal di saat ini, kami umat-Mu boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Putra Natal telah menjaga dan melindungi kami hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan terima, Tuhan sucikan dan diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Putra Natal, kami berdoa. Amin. Seluruh jemaat, kita akan mendengar lagu pujian solo Nona Lisa Veronica. Shalom, selamat sore. Lagu ini bercerita tentang ungkapan sedih seseorang karena dari kecil selalu merayakan Natal tanpa kehadiran sosok ayah. Tapi ketika Tuhan melawatnya, semuanya berubah, menjadikan dia pribadi yang selalu bersandar pada Sang Natal. Christmas come, always remember as a child, I live without my father by my side. Every child dreams to be together. Life feels empty, meaningless, but everything has been done with Christmas. Jesus, I thank you for all the world can love, can bring peace. Only you can give me everything. Replace the missing in the world. Your love is perfect, my King, my Savior. Thank you for coming. When Christmas comes, always remember the sign. I'll live without my father by my side. Every child dream to be together. Life is empty, meaningless, but everything has been done with Christmas.
kasih untuk Nona Lisa Veronica. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenangkan hati kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh syukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan memberi waktu dan tempat ini bagi kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah menyongsong Natal tahun ini. Tuhan telah menggerakkan hati kami semua, mempersiapkan diri kami lahir dan batin, sehingga perayaan Natal ini akan sungguh-sungguh menjadi peristiwa antara kami dengan Tuhan Allah yang kami sembah. Oleh karena itu kami mohon Tuhan sucikan hati kami semua sedemikian rupa supaya hati kami tertuju kepada Tuhan di malam yang kudus nanti, dan supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu bekerja sedemikian rupa supaya kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam perayaan Natal dapat kami hindari sedapat-dapatnya, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh hidup kami dan seluruh penyelenggaraan perayaan Natal kami. Allah Bapa, kami membawa diri kami masing-masing sebagai pribadi maupun keluarga ke hadapan Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau tahu kecemasan-kecemasan di dalam hati kami, Engkau tahu kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hati kami, Engkau tahu kesungguhan kami untuk mengikuti Engkau, Engkau tahu juga harapan-harapan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan berkarya sedemikian rupa di dalam hidup kami, bahkan di dalam tubuh kami, supaya kami semua sehat dan kuat berhikmat untuk menjalani jalan kami bersama Tuhan. Hadir dan berkatilah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Mungkin ada anak-anak atau anggota keluarga yang tidak bersama di perayaan Natal ini oleh karena tugas, oleh karena berbagai hal. Tuhan kiranya juga menyertai mereka yang terpisah dari keluarga di malam Natal ini karena berbagai macam alasan. Kiranya dimanapun mereka ada, sukacita dan damai Natal memenuhi hati mereka. Yang berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pengembangan diri mereka masing-masing, kiranya Tuhan berkati supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berkarya untuk memuliakan nama-Mu. Cukupkan rezeki kami masing-masing ya Tuhan, dan bukalah kesempatan-kesempatan baru bagi kami, supaya damai Natal ini sungguh-sungguh kami alami sebagai berkat Tuhan yang memberi bagi kami kemungkinan-kemungkinan baru ke masa depan. Ada yang sakit mungkin di antara kami mohon Tuhan hadir dan menjamah mereka sedemikian rupa, supaya dalam keadaan sakit pun mereka bisa merasakan cinta kasih yang memberi mereka kesempatan untuk pulih pada waktunya. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengingat saudara-saudara yang merayakan Natal di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil, bahkan di dalam penjara. Kami mengingat mereka yang merayakan Natal di tengah-tengah perjalanan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan berkarya juga di dalam hidup mereka. Kami mengingat semua orang yang mengalami tantangan-tantangan hidup,
Kami mengingat jemaat Kariu dan kami berharap mereka dapat kembali dengan baik ke negeri Kariu dan dapat mengembangkan kehidupan bersama dengan negeri-negeri bertetangga pada waktunya. Kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya sukacita Natal ini juga memberi hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dapat menghadirkan damai sejahtera dalam hidup setiap warga negara. Yang berdoa untuk pemerintah di provinsi, di kota Ambon, baik di provinsi Maluku maupun Maluku Utara, kota Ambon maupun kota-kota dan kota kabupaten lainnya di seluruh Maluku, kiranya mereka pun dipenuhi oleh hikmat Tuhan, supaya kebijakan-kebijakan mereka pun mensejahterakan banyak orang. Kami menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan, supaya melalui gerejamu, nama Tuhan tetap dimuliakan. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan ada bersama kami, bahkan telah berjalan mendahului kami, membuka jalan-jalan baru bagi kami di masa depan. Biarlah sukacita Natal terus mewarnai kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang terlibat di dalam ibadah ini, majelis jemaat yang bertugas, para pemain musik, Pak Kace dan teman-teman, para kolektan, saudara-saudara yang mengisi duet maupun solo, saudara-saudara yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis dalam sound system maupun multimedia. Tuhan berkati mereka semua, para tua agama yang mempersiapkan seluruh ibadah ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan harapan kami kepadamu ya Allah. Kepadamu kami berserah dan daripadamu kami mengharapkan pertolongan selalu. Karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan berdoa bersama-sama sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan melakukan Kidung Jemaat 119 ayat 1 dan 4. Saudara-saudari jemaat, saya bersama keluarga menyampaikan selamat merayakan Natal Kristus dan selamat memasuki tahun baru 2023 mendatang.
Saudara-saudari sekalian, waktunya telah dekat. Temukanlah Yesus di dalam hati dan pikiranmu. Temukanlah Yesus bersama keluargamu. Sambutlah Juru Selamat kita, karena olehnya kita beroleh damai sejahtera. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam kasih karunia Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati, melindungi saudara-saudari dalam pergumulan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk untuk saat teduh.